Selamat berhari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Kita bersukacita kembali karena pada hari ini kita kembali bisa berbakti bersama-sama, sekalipun kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, kenalkah atau tahukah saudara dengan seseorang yang namanya Christian Prince? Dia adalah seorang Kristen yang menggunakan metode pemberitaan Injil dengan dialog, bahkan sampai dengan debat. Dan dia memiliki sebuah keahlian yang sangat istimewa ketika dia memberitakan Injil dengan cara debat ilmiah. Nah, sekarang ini ada banyak metode-metode bagaimana kita memberitakan Injil. Ada banyak pendekatan-pendekatan yang dapat kita kembangkan secara khusus sesuai dengan era pada saat ini, yaitu era digital. Melalui digital ada banyak sekali web, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipakai bagaimana supaya Injil terus diberitakan. Salah satu di antaranya tadi yaitu webnya Christian Prince tadi, lalu ada Yes He Is, lalu juga ada Isa dan Islam, lalu dari LPMI itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu ada kabar-kabar baik yang bisa diberitakan. Nah, semuanya itu adalah pemberitaan Injil yang menggunakan media pada masa sekarang, yaitu media digital. Ini satu alat yang cukup leluasa, bisa digunakan oleh setiap orang percaya, tetapi sekali lagi kita harus diperlengkapi. Pada bulan ini tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus saya akan mengikuti sebuah PI Digital Expo yang dilaksanakan oleh LPMI, dan itu nanti targetnya ada 5.000 orang. Saya berharap jemaat mau ikut, mau memperlengkapi diri agar kita semakin cakap bagaimana kita memberitakan kabar baik. Teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Satu teks yang menjelaskan tentang pendekatan pemberitaan Injil, yaitu melalui dialog yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan pendekatan metode dialog ini sampai sekarang masih relevan untuk kita kembangkan, untuk kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita mempelajari yaitu bagaimana metode dialog ini bisa kita kembangkan di dalam kehidupan ini, di mana kita akan coba belajar kepada Rasul Paulus. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah saat memberitakan Injil secara dialog, kita tidak boleh mengecam keyakinan orang lain. Sekali lagi, dalam pemberitaan Injil kita tidak boleh mengecam keyakinan orang lain. Dalam teks ini kita menemukan Rasul Paulus ketika masuk ke kota Athena. Rasul Paulus melihat bahwa di kota Athena ini adalah kota pelajar, juga kota religius, juga kota yang majemuk, di mana berbagai macam bangsa ada di sana. Orang-orang Yahudi baik orang-orang Yahudi abangan
orang-orang Yahudi yang taat ada di sana. Lalu juga kita temukan tadi di sana bahwa di Athena ada banyak sekali patung-patung penyembahan berhala ada di sana. Termasuk ada aliran-aliran filsafat. Kalau di tempat kita tuh istilahnya kebatinan juga ada disebutkan di sana, yaitu ada aliran filsafat dari Epicurus dan Stoa. Lalu bagaimana Paulus ketika memberitakan Injil ke orang-orang yang ada di Athena? Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-16 ya. Hal yang penting untuk kita perhatikan, di sana dikatakan demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus ketika memberitakan Injil berangkat dari rasa prihatin, ada keterbebanan karena ada banyak penyembahan berhala yang dilakukan di sana. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan di dalam ayat yang ke-17 saya bacakan. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari bertukar pikiran dengan orang-orang yang dijumpainya. Nah, ini menunjukkan dialog, model dialog yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tukar pikiran, bertanya-tanya tentang keyakinan orang-orang yang ada di Athena. Jadi ini merupakan sebuah dialog. Tapi dari kelompok filsafat Epicurus dan juga Stoa dikatakan di sana bersoal jawab. Yang dimaksudkan dengan bersoal jawab di sini dari aliran filsafat ini mendebat. Tetapi ketika didebat, bagaimana Rasul Paulus? Rasul Paulus tidak merespon dengan debat, tetapi dengan hikmat Paulus meresponi mereka, sehingga Rasul Paulus diundang, diberi kesempatan untuk berbicara di Areopagus. Di situ Paulus diberi kesempatan untuk menyampaikan keyakinan yang dimiliki. Dan ketika Paulus berbicara dengan mereka, Paulus mencoba menggunakan sesuatu yang mereka temukan untuk menjelaskan tentang Allah yang mereka tentang Allah yang Paulus percaya itu. Di dalam ayat yang ke-23, di sana ada satu ayat yang akan saya bacakan. Ketika Paulus sudah ada jembatan berbicara, ayat 23 berbunyi demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam sebuah dialog di sini Paulus mencoba mengantar bahwa mereka menyembah kepada Allah yang tidak dikenal karena ada Allah yang memiliki kekuatan yang supranatural yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak mengenalnya. Paulus melalui dialognya menjelaskan kepada mereka. Nah, ini adalah model dialog, dan model dialog seperti ini yang perlu kita dalami, perlu kita pelajari, perlu kita kembangkan. Pemuritan, salah satu tempat kita mempelajarinya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, memberitakan Injil itu harus kita lakukan dengan pemberitaan secara utuh yang meyakinkan. Memberitakan Injil secara utuh dan meyakinkan. Saya memberitahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua bahwa dalam
pemberitaan Injil itu ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah hanya menabur. Hanya menabur, pokoknya firman Tuhan ditabur, bisa melalui kesaksian kehidupan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebuah pemberitaan Injil dengan satu tujuan memenangkan orang. Lalu kita juga perlu tahu bahwa yang bisa memenangkan seseorang itu hanyalah Roh Kudus. Tapi juga ketahuilah bahwa Roh Kudus memakai orang-orang yang taat untuk bisa memenangkan orang-orang terhilang supaya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil sampai memenangkan? Untuk bisa lakukan itu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk berbicara di Areopagus, lalu Paulus memberitakan Injil yang dimulai dengan Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang membuat segala yang hidup dan yang bergerak. Jadi Paulus menjelaskan secara umum, yang pada akhirnya Paulus juga menyerukan bahwa setiap orang harus bertobat. Sampai di sini orang terus mendengar. Tapi begitu Paulus masuk ke dalam Yesus Kristus yang mati dan dibangkitkan, maka mulai ada beberapa orang yang tidak percaya, meninggalkan, tapi juga ada yang percaya. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang saya kutip secara pendek ini tadi, Paulus memberitakan Injil secara utuh. Secara utuh itu seperti apa sih? Di lingkungan kita sudah ada sejumlah metode-metode pemberitaan Injil yang bisa kita sampaikan secara utuh. Di antaranya kita mendengar, yaitu yang dari LPMI itu adalah ada 4 hukum rohani. Kalau Bapak Ibu baca, dengar, itu pemberitaan secara utuh. Ada juga jalan Roma, ada jalan keselamatan, ada evangelism explosion. Nah, itu adalah sebuah bentuk Injil yang diberitakan secara utuh. Nah, ketika Injil diberitakan secara utuh, orang mengerti. Lalu setelah mengerti, harus ada tantangan untuk bertobat dan tantangan untuk percaya. Tidak bisa dilakukan tanpa itu. Untuk memberitakan Injil sampai memenangkan, harus ada tantangan bertobat dan tantangan untuk percaya. Digital Explo di akhir bulan ini, itu juga merupakan satu training supaya ketika kita memberitakan Injil sampai memenangkan, sampai menantang orang untuk bertobat dan percaya. Itu perlu latihan. Itu akan kita kembangkan melalui pemuritan yang sedang kita kembangkan ini. Tapi itu juga bisa kita latih diri kita melalui training-training yang disediakan oleh para church. Itu adalah yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah pemberitaan Injil harus kita lakukan dengan kepekaan terhadap kebutuhan orang yang menjadi sasaran pemberitaan Injil. Jadi kita harus peka terhadap kebutuhan. Gereja kita sudah belajar dari Bapak Christian Schwartz, yaitu dalam buku Natural Church Development. Salah satu karakter gereja sehat adalah penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan. Jadi ketika kita memberitakan Injil yang berorientasi pada kebutuhan, maka kita harus peka apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang akan mendengar Injil itu. Kita doakan, kita persiapkan diri, kita serahkan supaya Roh Tuhan yang berkarya. Ketika penginjilan ini
kita lakukan dalam orientasi menjawab kebutuhan, maka akan menolong orang-orang yang mendengarkan Injil itu secara lebih damai, merasa dihargai, dan ada situasi kondisi yang kondusif, damai terjadi. Mari kita akan perhatikan ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Athena di sini ya, di mana Rasul Paulus sungguh-sungguh menghargai mereka, menjawab kebutuhan mereka. Di dalam ayat yang ke-22 saya akan bacakan, di sana ada ayat yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Bapak Ibu, ini kata-kata Paulus ini kata-kata yang mencela atau menghargai. Kata-kata ini adalah kata-kata penerimaan, kata-kata yang tidak menjatuhkan, bahwa mereka adalah dikatakan orang-orang yang beribadah. Namun selanjutnya Paulus juga memberitahukan, sayangnya engkau beribadah seperti yang ada tertulis dalam salah satu mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Ini menunjukkan kebutuhan. Lalu selanjutnya Paulus menjawab kebutuhan itu. Itu Allah yang tidak kamu kenal itu, inilah yang kuberitakan kepada kamu. Pendeknya, dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya sampai pada tantangan-tantangan. Jadi kalau kita memperhatikan pelayanan Paulus yang berorientasi pada kebutuhan tadi, satu, Paulus berangkat dari keprihatinan. Dua, dia tahu kebutuhan orang-orang yang ada di Athena, lalu dia menghargai ibadahnya, tapi terus menggiring kepada jawaban yang sesungguhnya, yang akhirnya kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-34. Puncak dari pemberitaan Injil Paulus secara dialog, saya bacakan di dalam ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, ini menunjukkan sebuah hasil pelayanan Injil secara dialog yang berujung pada tantangan. Jadi Bapak Ibu, dari kabar baik yang sudah kita dengar pada hari ini, mari kita menyambut panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, tapi ingatlah, jangan mencela, jangan merendahkan keyakinan orang lain. Injil sampaikan dengan beban hati saudara, dengan keprihatinan atas nasib orang-orang yang berdosa. Lalu terus doakan, dekati dalam damai, dalam sebuah dialog yang damai, sampaikan Injil secara utuh, dan selanjutnya tantang dia untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Beberapa minggu Bapak Ibu sudah punya nama-nama orang yang didoakan. Coba sekarang orang-orang yang didoakan secara khusus, didoakan lagi, teliti kebutuhannya, lalu selanjutnya mulai mendekati, mulai berdialog secara damai, dan terus beritakan Injil secara utuh. Ingat, sampai pada tantangan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu harus kita lakukan. Itu adalah metode yang alkitabiah. Kiranya Tuhan memberikan hasil bagi setiap Bapak Ibu Saudara.
Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang memberikan pengajaran tentang metode pendekatan dalam pemberitaan Injil, secara khusus dengan dialog. Mohon Tuhan akan menolong. Biarlah ini menantang kami supaya kami memperlengkapi diri agar kecakapan kami dalam memberitakan Injil-Mu, secara khusus memberitakan Injil sampai menjadi pemenang jiwa orang berdosa, dapat terjadi dalam kehidupan ini. Mohon Roh Kudus meneguhkan atas setiap usaha pelayanan pemberitaan Injil yang diupayakan oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.